Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 MN20G mata kuliah perpajakan akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Surat Pemberitahuan, Surat Pembayaran, Tata Cara Pemberitahuan, Tata Cara Pembayaran yang beranggotakan Alia Hussein, Evan Agustiar, Nuke Betarini, dan Rifansyah Aditya Saputra. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan surat pemberitahuan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang dan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan tersendiri ada dua jenis, yaitu surat pemberitahuan massa dan surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan massa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat. Sedangkan surat pemberitahuan tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak. Yang kedua, surat pembayaran. Surat pembayaran atau biasa disebut surat setoran pajak adalah tanda bukti telah dilakukannya penyetoran pajak oleh wajib pajak. Bukti pembayaran ini menggunakan formulir atau dengan cara lain. Dengan kata lain, surat setoran pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak saat melakukan transaksi pembayaran pajak ke kas negara. Fungsi surat setoran pajak. Surat setoran pajak atau SSP adalah unsur penting dari kegiatan penyetoran atau pembayaran pajak. Berikut adalah fungsi dari SSP. 1. SSP sebagai tanda bukti pembayaran pajak dari wajib pajak. 2. Bukti pengesahan yang diberikan oleh pejabat kantor penerima pembayaran. 3. Sebagai validasi oleh pihak yang berwenang. 4. Surat atau dokumen telah terjadinya penyetoran pajak. 5. Pengganti bukti potong. 6. Berfungsi juga sebagai bukti pungutan pajak. Jenis-jenis surat setoran pajak. Surat setoran pajak terbagi menjadi beberapa jenis. Berikut adalah jenis yang umum yang digunakan untuk keperluan pembayaran pajak. 1. Surat setoran pajak standar. SSP standar ini digunakan oleh wajib pajak ketika membayar atau menyetorkan pajak ke kantor penerima pembayaran. SSP ini memiliki bentuk, isi, dan ukuran yang sudah ditetapkan. 2. SSP khusus. SSP khusus ialah bukti pembayaran pajak terhutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran menggunakan mesin transaksi atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan. 3. Surat setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor atau SSPCP. SSP ini digunakan oleh importir atau wajib bayar dalam rangka impor. 4. Surat setoran cukai atas barang kena cukai dan buatan dalam negeri. SSP ini digunakan oleh perusahaan cukai atas barang kena cukai PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Tata cara pemberitahuan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 1. Pasal 4 Ayat 1. Wajib pajak harus mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. 2. Pasal 4 Ayat 2. Wajib pajak adalah badan. Surat pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. 3. Pasal 4 Ayat 3. Surat pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain, bukan wajib pajak, dan harus disertai surat kuasa khusus. 4. Pasal 4 Ayat 4. Pengisian surat pemberitahuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan yang dibutuhkan seperti neraca, perhitungan, laba rugi, dan lain-lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya pajak yang akan diberikan. 5. Pasal 5. Untuk penyampaian surat pemberitahuan,
Direktur Jenderal Pajak menentukan tempat lain yang bukan tempat sebenarnya yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1. 6. Pasal 6 ayat 1. Surat pemberitahuan yang diberikan ke Direktorat Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk. Surat pemberitahuan tahunan juga harus ada bukti penerimaannya. 7. Pasal 6 ayat 2. Pengiriman surat pemberitahuan melalui kantor pos dan giro harus tercatat disertakan bukti seperti tanggal pengiriman dan tanggal penerimaan. 8. Pasal 7. Jika surat pemberitahuan disampaikan telat atau tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3, dikenakan denda administrasi sebesar Rp10.000. 9. Pasal 8 ayat 1. Wajib pajak dapat membetulkan sendiri surat pemberitahuan secara tertulis sebelum Direktur Jenderal Pajak mulai melakukan pemeriksaan. 10. Pasal 8 ayat 2. Jika wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuannya, akan mengakibatkan hutang pajak lebih besar, maka dikenakan sanksi sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, mulai dihitung saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai tanggal pembayaran. 11. Pasal 9 ayat 2. Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan surat pemberitahuan tahunan harus dibayar lunas dalam jangka waktu 3 bulan setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir sebelum surat pemberitahuan itu disampaikan. Tata cara pembayaran. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242-PMK.03-2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Pada pasal 10, pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan pada loket atau teller atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya. Pada bank persepsi, pos persepsi, bank devisa persepsi, bank persepsi mata uang asing. Tata cara pembayaran pajak penghasilan. Dilihat dari metode pembayarannya, tata cara pembayaran pajak penghasilan atau PPH terbagi dua, yakni pembayaran melalui online banking atau menyetor langsung melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang pertama, online banking. Wajib pajak perlu mendaftar untuk fasilitas online banking pada bank persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan. Bank tersebut kemudian akan menyediakan aplikasi khusus pembayaran pajak online. Saat melakukan pembayaran, wajib pajak harus mengisi terlebih dahulu data yang diperlukan pada aplikasi dari bank tersebut. Saat pembayaran sudah dilakukan, wajib pajak akan menerima nomor referensi sebagai tanda bukti pembayaran. Setelah itu, data yang sudah diisi beserta nomor referensi perlu dikirim kepada bank yang bersangkutan, agar wajib pajak dapat menerima nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN dari bank, untuk dipergunakan pada laporan pajak yang akan dikirimkan kepada kantor pajak. Menyetor lewat teller bank atau kantor pos. Selain bank, kantor pos juga merupakan salah satu kanal yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik melalui sistem modul penerimaan negara billing generasi kedua atau MPN G2. Dengan adanya pola penerimaan sistem MPN G2, wajib pajak cukup menunjukkan ID billing berupa 15 digit yang dibaca oleh sistem MPN G2. Kode tersebut dapat diakses wajib pajak dengan terlebih dahulu mendaftar secara online melalui alamat www.pajak.go.id, atau wajib pajak bisa juga mendapatkan ID billing pada salah satu kanal yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya aplikasi online pajak. Sebelumnya, sistem penerimaan pajak menggunakan lembar surat setoran pajak atau SSP. Sayangnya, sistem tersebut merepotkan wajib pajak maupun petugas kantor pos atau bank persepsi. Kini, melalui sistem yang sudah terintegrasi, wajib pajak hanya perlu menunjukkan ID billing kepada petugas kantor pos dan kemudian petugas akan memasukkan kode billing tanpa harus memasukkan lagi identitas wajib pajak, NPWP, kode MAP, nominal besar uang, serta masa pajak. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.